Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Benita Fausidayat. Saya dari kelas F Manajemen NPM 210120103888. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas. Pengertian kas sendiri ialah aset yang paling lancar atau liquid yang paling mudah diselewengkan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan mengendalikan kas. Kas sendiri adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar-dasar landasannya yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kas. Alatnya itu harus yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Itu contohnya seperti uang. Terus harus digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Jenis-jenis kas itu ada kas uang cartal, cek giral, wesel bank, wesel pos, simpanan yang ada di bank, valuta asing. Yang tidak termasuk kas itu ada cek mundur, cek kosong, deposito berjangka, atau bisa jadi kayak investasi, money order, compensating balance, sama bank garansi. Untuk sifat dan karakteristik kas sendiri, kas itu mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. Jadi kas atau uang tunai yang tidak mempunyai identitas kepemilikannya dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Jadi kenapa kok kita harus mengendalikan kas? Pentingnya itu untuk yang pertama, perencanaan arusnya itu jelas. Yang kedua itu pengendalian penerimaan dan pengeluarannya kas itu mudah. Terus mengendalikan kas melalui kas kecil agar terlihat jelas. Terus yang terakhir rekonsiliasi bank. Next, untuk kontrol terhadap kas itu banyak perusahaan yang membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dana kas yang berbeda kayak berbagai bank. Terus kebanyakan perusahaan mempunyai berbagai akun bank. Jadi itu seperti kontrol pencegahan itu melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, dan ada juga kontrol deteksi yang dirancang untuk mendeteksi pencurian. Untuk sistem pengendalian internal kasnya sendiri, kita tuh ada fokus utama pengendalian kas seperti menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau bisa dibilang likuidasi. Yang kedua, menghindarkan terjadinya kas yang menganggur atau idle money. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan kas sendiri. Untuk sistem pengendalian internnya meliputi semua sarana, alat, dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuannya itu seperti satu, mengamankan pencegahan terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan itu sendiri, dan yang kedua menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya reliability, keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Untuk yang terakhir itu ada mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Untuk pengawasan kas sendiri ada intern perusahaan dengan perusahaan lain karena bentuk dan jenis perusahaan bermacam-macam kan ya. Pengawasan terhadap kas dapat dilakukan terutama dalam dua hal, penerimaan dan pengeluaran. Untuk sumber penerimaan kas pada bisnis retail itu terdapat pada gambar di sini saya presentasikan. Jadi dia pusatnya dari departemen kasir, terus ke tiket deposit, terus baru ke bank, baru ke penerimaan deposit, lalu muter-muter. Untuk mengontrol penerimaan kas dari penjualan tunai, di sini saya tunjukkan dengan tabel dengan total penjualan tunai 19 Maret sebesar 3.150 US dollar. Pada pita mesin cash register ternyata kas yang diterima hanya 3.142 dolar di tangan. Jadi kayak ada miskomunikasi di dalam pengontrolan uang kas. Untuk mengontrol penerimaan kas melalui surat itu ada 5 cara. Pegawainya itu membuka surat pertama kali membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kemudian pegawai tersebut mencap dan mengecek pos wesel hanya untuk disetor. Yang ketiga, itu semua kas dikirim ke departemen kasir. Lalu yang keempat, buktinya itu dikasih, dan yang kelima diberi salinan untuk jaga-jaga. Untuk mengontrol internal untuk pembayaran kas sendiri ada
Yang pertama, kontrol kas harus menjamin bahwa pembayarannya dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui. Jadi harus ada hitam di atas putih. Yang kedua, kontrol kas itu juga seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. Jadi jelas untuk apa. Yang ketiga, sistem dengan tanda bukti, dengan voucher system, menjamin bahwa apa yang dibayar sesuai dengan apa yang diminta, diterima, dan ditagih oleh pemasok. Untuk laporan yang sendiri diterima dari bank, semua transaksi dari rekening disebut laporan saldo rekening, dan rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Kenapa sih catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Yang pertama itu tuh ada karena ceknya beredar, dan yang kedua gara-gara simpanan dalam perjalanannya beda. Yang ketiga, biaya pelayanan banknya itu nanti kita kena biaya admin, dan penerimaan oleh bank itu yang keempat. Lalu yang kelima, ceknya kosong, kalau enggak dananya kurang cukup, dana kas. Dan yang terakhir, terjadinya kesalahan. Untuk sini saya akan menjelaskan tentang kas kecil. Jadi ilustrasinya transaksi menggunakan kas kecil itu seperti pada tabel di samping. Jadi dibuat 1 Agustus mengeluarkan cek nomor 511 sebesar $100 untuk pembuatan dana kas kecil kan ya. Dan untuk ilustrasinya penggunaan kas kecilnya itu pada akhir kas kecil digunakan pada akhir Agustus. Kas kecil digunakan untuk mengeluarkan berikut. Jadi ditaruh di bawah-bawahnya. Jadi awalnya dikurangi kebutuhan-kebutuhannya. Lalu untuk next, menganalisis dan interpretasi keuangan, ada solvabilitas. Solvensi adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar atau paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Kemampuan ini biasanya dinilai dengan menguji hubungan neraca. Yang next, analisis dan interpretasi keuangan. Ada Domesday Ratio, ini bisa dibaca. Kegunaannya untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada kreditor dengan asumsi pada kondisi yang terburuk. Next, kas dan setara dengan kas. Next, definisi laporan arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Satu periode ini bisa tergantung dari perusahaannya ya. Jadi bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 1 semester. Dan manfaat laporan arus kas sendiri untuk memberikan informasi dan kemungkinan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih untuk struktur keuangan sendiri dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas yang rangka menyesuaikan terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas yang memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai secara dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Meningkatnya daya banding pelaporan kinerja operasi dari berbagai entitas. Apa sih kegunaan laporan arus kas? Jadi kegunaannya itu ada 4. Untuk memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan laba arus kas bersih dari aktivitas operasi. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai, itu 4-nya ya. Dan di sini next saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat liquid yang mempengaruhi kriteria. Jadi dia itu siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dari awal dan waktunya jatuh tempo dengan sangat pendek. Umumnya itu kurang dari 3 bulan sehingga dia nggak ada resiko untuk signifikan terhadap perubahan nilai. Misalkan itu kayak emas turun naik gitu-gitu. Jadi nggak ada bedanya. Uang awal sama uang akhir. Next, untuk pengajian laporan arus kas sendiri, ada laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari suatu aktivitas, misalkan pelunasan pinjaman dan bunganya. Next, untuk klasifikasi arus kas, di sini ada aktivitas,
operasi, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah bagian piutang. Piutang sendiri memiliki pengertian yaitu aktiva yang diperoleh dari kegiatan penjualan yang menganut metode kredit. Sehingga piutang ini adalah tagihan yang diberikan oleh konsumen atau debitur yang diharapkan dikembalikan dalam waktu tertentu atau waktu yang telah disepakati. Untuk piutang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu piutang dagang yang mempunyai pengertian yaitu piutang yang diperoleh dari kegiatan menjual barang atau jasa dengan metode kredit yang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu tertentu atau waktu yang singkat. Yang kedua adalah wesel tagih. Ini merupakan piutang yang berbentuk formal dikarenakan mempunyai bukti tertulis atau biasa disebut promissory note. Yang ketiga adalah piutang lainnya. Ini piutang yang terdapat atau didapatkan dari bunga, pajak, dan piutang dari karyawan. Dalam piutang itu sendiri, tidak semua nominal piutang itu dapat tertagih atau dapat ditagih kembali. Alasan yang paling kuat yaitu adanya kebangkrutan ataupun tidak mempunyai debitur untuk membayar piutang tersebut atau utang tersebut. Dalam penjurnalan, hal tersebut atau piutang yang tidak bisa dibayarkan itu disebut piutang tak tertagih. Untuk metode pencatatan piutang tak tertagih dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode pencadangan yang mempunyai pengertian yaitu menggunakan estimasi besarnya beban piutang yang tak dapat tertagih. Jadi pada awal piutang, pihak kreditur akan mengestimasi berapa persen atau berapa jumlah uang yang sekiranya tidak dapat ditagih pada piutang tersebut. Contohnya pada bagian penjualan, ini penjualan kredit untuk periode ini sebesar $300.000 dan diestimasikan 1% tidak akan dapat ditagih, sehingga beban piutang tak tertagih sebesar $3.000. Untuk yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Untuk metode penghapusan langsung ini dilakukan pada saat pihak debitur mengkonfirmasi bahwa mereka tidak dapat melunasi hutang mereka atau pihak kreditur dapat menagih piutang tersebut, sehingga piutang tersebut akan jadikan beban piutang tak tertagih dan piutang tersebut akan dihapus hingga menjadi piutang yang tak berharga. Untuk kali ini saya akan mencontohkan transaksi dengan menggunakan metode penghapusan langsung. Ya, di sini dapat dilihat adanya contoh transaksi pada bulan Desember dan juga pencatatan dari transaksi tersebut. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 Desember dijual barang dagangan seharga Rp700 juta secara kredit. Jadi, pada transaksi pertama dapat dituliskan dalam jurnal. Yang pertama yaitu bagian piutang akan dimasukkan ke debit dengan nominal yang sama yaitu Rp700 juta, dikarenakan kita menerima pembayaran atau penjualan dalam metode kredit. Yang selanjutnya adalah akun penjualan yang akan ditaruh ke bagian kredit dikarenakan kita menjual barang dagangan senilai Rp700 juta tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember diterima pelunasan piutang dagang sebesar Rp550 juta. Jadi dapat dituliskan bahwa adanya akun kas pada bagian debit dikarenakan kita menerima uang sebesar Rp550 juta dari pelunasan piutang. Dan bagian piutang akan dimasukkan kredit dikarenakan pihak tersebut dapat melunasi hutangnya, sehingga piutang dalam pencatatan kita akan berkurang sehingga dimasukkan ke bagian kredit. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember dihapus piutang kepada Tuan Adriono sebesar Rp2.500.000. Dikarenakan ini menggunakan metode langsung, maka nominal yang tidak dapat dilunasi oleh
Pak Adriono akan langsung ditulis di sini dengan akun beban piutang yang tak tertagih oleh Tuan Adriono. Dan piutang tersebut akan dihapus atau dimasukkan ke kredit dengan nominal yang sama, yaitu Rp2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember, dihapus piutang kepada Tuan Budiman sebesar Rp4 juta. Untuk proses pencatatannya sama seperti proses penghapusan piutang Pak Adriono, yaitu beban piutang tak terlagi pada bagian debit dan piutang oleh Tuan Budiman pada bagian kredit karena piutang tersebut telah dihapus atau dinyatakan tidak dapat ditagih, sehingga piutang tersebut sudah tidak berharga. Untuk selanjutnya, pada tanggal 25 Desember, Tuan Adriono melunasi piutang yang sudah dihapus tersebut sejumlah yang sama pada saat piutang tersebut tidak dapat dilunasi. Jadi dapat dituliskan dikarenakan awalnya piutang tersebut dihapus, maka kita akan menggunakan metode pembalikan, yaitu piutang Pak Adriono dimasukkan ke dalam debit, dikarenakan Pak Adriono telah menyatakan dapat melunasi piutang tersebut, dan pada bagian beban piutang tak tertagih dimasukkan ke bagian kredit. Dan selanjutnya, Tuan Adriono di sini menyatakan bahwa dapat melunasi piutang tersebut, sehingga dapat ditulis bahwa kita dapat menerima kas dari pelunasan utang Pak Adriono sebesar Rp2.500.000 yang akan dimasukkan kepada bagian debit, dan piutang tersebut akan dihapus dikarenakan Pak Adriono dapat melunasi hal tersebut dengan nominal sama seperti debitnya, yaitu Rp2.500.000 yang akan ditulis pada bagian kredit. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faranaufal Zulkarnain, NPM 392. Di sini saya akan menjelaskan persediaan, yaitu metode FIFO. Nah, sebelumnya, metode FIFO itu merupakan singkatan dari first in, first out, yang artinya persediaan barang yang pertama kali masuk, maka persediaan barang itu yang akan dikeluarkan atau digunakan pertama kali oleh perusahaan jual. Dalam perumpamaan lain berarti barang yang masuk pertama ke gudang akan dijual pertama kali, dan sebaliknya barang yang masuk terakhir maka akan dijual yang terakhir. Baik, di sini saya sudah ada data kartu persediaan. Saya menggunakan metode FIFO. Nah, yang pertama, persediaan awal bulan dengan unit 200 dengan biaya 9.000. Nah, jadi persediaan yaitu masukkan unit 200 dan 9.000. Kemudian kita kalikan 200 dengan 9.000 ini menjadi 1.800.000. Oke, kemudian yang tanggal 10 ada pembelian dengan unit 150 dan biaya 10.000. Jadi kita tulis, kita masukkan yang di in dengan unit 150 harga 10.000, kemudian kita kalikan dengan hasil 1.500.000. Nah, kemudian kita taruh di balance, kita taruh sesuai dengan angkanya. Untuk yang penjualan selanjutnya 13 Desember 2021 dengan unit 250 unit harga 15.000. Jadi unit berarti kita mengambil 200 dari sini terlebih dahulu, 100 dari sini. Kemudian 50-nya diambil dari 150. Kita ambil 50 dan harga ini 10.000. 50 kali 10.000 yaitu 500.000. Nah,
Di sini sisa 100.000, di sini sisa 100 unit, maka 100 unitnya turun ke bawah 100 dan harganya 10.000 kita kalikan di. Kemudian yang penjualan lagi itu tetap sama. Ini ada penjualan 50 unit tanggal 14. Jadi kita ambil 50 dari kita kalikan dan harganya jadi 500.000. Kemudian ini sisa 50 juga kita taruh di sini. 50 kali 10. Kemudian tanggal 20 pembelian 250 unit dengan harga 20.000. Kita tulis 250 di in ya. Kalau pembelian di in, penjualan di out. 150 dikali 20.000 hasilnya 5 juta. Kemudian kita taruh bawahnya sini, jangan digabung. Oke, kemudian tanggal 23 ada pembelian lagi dengan unit 400 dan harga 15.000. Jadi kita kalikan juga, ya 6 juta. Kemudian kita taruh bawahnya. Oke, untuk tanggal 25 ada penjualan 600 unit dengan harga 17.000. 600 unit berarti kita mengambil satu persatu, jangan langsung ya. 50, 150 berarti ini 300 kurang 300 lagi, ini berarti diambil 300, 15, 100 dikali 15 yaitu 4,5 juta. Nah, di sini sisa 100, maka 100-nya ditaruh di bawahnya 100, di sini 15.000, jadi 1,5. Oke, terus yang terakhir, tanggal terakhir ada pembelian lagi dengan 100 unit dan biaya 16.000, jadi 100 dikali 16.000 yaitu 1.600.000 yang ditarik. Ini untuk persediaan akhirnya yaitu kita tambahkan yaitu 3 juta. Ini kita total semua unit in 900 total 14.100 to out 900 dan total 12.800. Baik, itu saja penjelasan dari tabel metode FIFO ini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Baik, saya akhiri untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulnaica Sasugara, NPM 395. Sini akan menjelaskan tentang aset tetap. Sifat dasar aset tetap. Aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Berikutnya ada sifat dasar depresiasi. Semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi fisik terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Depresiasi fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi beban depresiasi, yaitu biaya perolehan dikurangi nilai sisa yang menghasilkan biaya depresiasi, yaitu masa manfaat
yaitu beban depresiasi periodik. Next. Berikut ada akuntansi penghentian aset tetap. Saat aset tetap kehilangan manfaatnya dapat dihentikan dengan cara dibuang, dijual, atau ditukar untuk aset yang serupa. Jurnal yang dibutuhkan bervariasi sesuai tipe penghentian dan keadaannya, tetapi ayat berikut yang selalu dibutuhkan. Akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar dan akumulasi depresiasi terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar. Next. Berikut ada tabel penghapusan aset tetap. Berikut adalah tabel penghapusan aktiva tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Rahmat dari NPM 399. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Rahmat, NPM 399. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Saat aktiva tetap dijual, pemilik bisa untung, rugi, atau impas. Yang pertama, jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada untung atau rugi. Kedua, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, menderita rugi sebesar selisihnya. Yang ketiga, jika harga jual lebih besar dari nilai buku, mendapat untung sebesar selisihnya. Untung dan rugi akan dilaporkan pada laporan laba rugi, pendapatan atau kerugian lainnya. Next. Ini adalah contoh tabel penjualan aktiva tetap. Next. Dan berikut ini juga adalah contoh yang kedua, tabel tentang penjualan aktiva tetap. Next. Pertukaran aktiva tetap serupa. Nilai tukar adalah yang berarti nilai aset lama yang diperbolehkan untuk ditukar dengan baru. Both adalah saldo terutang pada peralatan baru setelah nilai tukar dikurangi. Nilai tukar, nilai buku sama dengan untung. Nilai tukar lebih kecil daripada nilai buku sama dengan rugi. Untung tidak pernah diakui atau dicatat. Rugi harus diakui atau dicatat. Next. Pertukaran aset tetap serupa. Bisa dilihat di dalam presentasi ini, ada harga peralatan baru yang diterima, ada biaya aset lama, ada akumulasi pertanggal pertukaran, nilai buku pertanggal pertukaran. Next. Pertukaran aset tetap serupa. Berikut ini adalah contoh tabel dari pertukaran aset tetap serupa. Next. Pertukaran aset tetap serupa. Harga peralatan baru yang diterima, biaya aset lama, akumulasi pertanggal pertukaran, nilai buku pertanggal pertukaran. Bisa dilihat juga. Next. Contoh tabel pertukaran aset tetap serupa. 7 Desember, peralatan ditukar dengan rugi. Next. Pertukaran aset tetap serupa. Pertukaran tidak membedakan serupa atau tidak serupa, semua menggunakan nilai wajar aset kecuali pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau pertukaran yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan nilai wajar aset yang diterima. Next. Perubahan PSAK 16/2007 termasuk dalam harga perolehan adalah dismulating cost, biaya untuk memindahkan aset di akhir masa manfaat. Aset tetap disajikan di neraca sebesar harga perolehan atau nilai, atau mungkin disebut dengan penurunan nilai. Next. Sumber daya alam dan depresi. Depresi adalah proses mentransfer biaya sumber daya alam pada akun depan. Berikut adalah contoh sumber daya alam dan depresi. Next. Aset tak berwujud dan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi secara periodik biaya perolehan aset tidak berwujud. Aset tak berwujud yang tidak diperjualkan.
paten, copyright, dan goodwill. Berikut adalah contoh tabel aset tak berwujud dan amortisasi. Next. Dan bisa kalian lihat di sini adalah contoh dari presentasi sebelumnya. Next. Rasio aset tetap pada utang jangka panjang. Rasio aset tetap pada utang jangka panjang kegunaan adalah untuk melihat batas keamanan bagi kreditor. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.